Jogja adalah kota yang nyaman, asri, dan menjadi dambaan. Sukoharjo terkenal dengan hasil pertanian, kerajinan, kesenian, dan juga produksi jamu. Selamat datang di Kabupaten Sukoharjo. Sukoharjo adalah kota yang sangat nyaman, kota yang asri, dan menjadi dambaan. Nama Sukoharjo dalam penulisan bahasa Jawa adalah Sukaharja yang berarti bumi yang selalu suka dan Raharja yang berarti makmur. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Sukoharjo memberi slogan Sukoharjo Makmur. Makmur artinya maju, aman, konstitusional, mantap, unggul, dan rapi. Sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo juga tidak diragukan lagi. Karena nyatanya masih banyak sawah-sawah luas dan juga tanaman jamu yang ditanam oleh masyarakat sebagai mata pencaharian. Di samping kota Sukoharjo nyaman, orang-orang yang tinggal di Sukoharjo juga ramah dan menyenangkan. Kabupaten Sukoharjo juga mempunyai nama sebutan yang cukup terkenal, antara lain Kota Makmur, Kota Tekstil, Kota Gamelan, Kota Gadis atau singkatan dari perdagangan, pendidikan, industri dan bisnis, Kabupaten Pramuka, Kabupaten Batik, dan juga Kabupaten Jamu, karena Sukoharjo memang terkenal dengan produksi jamunya. Pusat pemerintahan Sukoharjo sendiri berada sekitar 10 km sebelah selatan kota Surakarta. Meski Nyonya Menir tersohor sebagai pengusaha jamu pertama dan paling sukses sejak tahun 1919 silam, tapi tahukah kamu bila jauh sebelumnya sejarah panjang pembuatan jamu berawal dari sebuah desa kecil di ujung perbatasan Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri yang bernama Desa Nguter. Dari sinilah orang pertama kali mengenal seni meracik jamu secara tradisional. Awalnya, warga Nguter Sukoharjo sudah mulai meracik aneka dedaunan rempah-rempah menjadi minuman jamu sejak zaman Kerajaan Mataram kuno. Konon, pada masa itu baru segelintir orang yang bisa meracik jamu. Cara pembuatannya pun masih memakai tenaga tangan. Salah satunya membersihkan buah kencur, kunyit, cengkeh dan kayu manis untuk kemudian direndam dalam satu wadah air. Setelah itu, aneka rempah-rempah ditumbuk sampai hancur di dalam lumpang lalu diseduh dengan air panas sebelum diminum. Pada umumnya, peracik jamu berasal dari kaum ibu rumah tangga yang setiap hari tinggal di rumah. Sembari mengurusi pekerjaan rumah, kaum ibu ini juga memiliki kegiatan sampingan, yakni meracik jamu bubuk untuk kemudian dijual. Ibu-ibu peracik jamu membawa botol atau gendol jamu dengan dimasukkan dalam tenggok atau bakul dan digendong di belakang punggung. Cara menjual jamu seperti ini akhirnya dikenal dengan sebutan penjual jamu gendong atau mbok jamu asal Nguter. Mereka saat ini tak hanya keliling membawa gendongan jamu, melainkan ada juga yang berjualan dengan naik sepeda ontel. Lantaran terasa khasiatnya,
warga pun meracik dan membuat jamu dalam bentuk cair dan juga kemasan. Minuman jamu sekarang ini digunakan masyarakat sebagai minuman pengganti obat-obatan yang berkhasiat. Di era modern seperti saat ini, memang bok jamu gendong jumlahnya semakin berkurang, tetapi industri jamu di Kabupaten Sukoharjo justru semakin bertambah. Dengan memanfaatkan teknologi, bahan baku jamu diracik menjadi jamu siap saji yang praktis dan tahan lama penyimpanannya. Suwe ora jamu, jamu godong jambu. Suwe ora ketemu, ketemu pisan yuk sinau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Kita semua sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama di pelajaran Praktikum Akuntansi Jasa Dagang dan Manufaktur. Sebelumnya, anak-anak sudah menyiapkan tempat belajarnya? Sudah bersih semua? Jangan lupa buku paket dan alat tulisnya. Baiklah, mari segera kita mulai. Diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai? Anak-anak, biar kita semangat, mari kita yel-yel terlebih dahulu. SMK bisa, SMK hebat, akuntansi, profesional, berakhlak mulia, balance. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah semangat semua dengan yel-yel. Mari kita belajar yaitu di KD 4.1 tentang mengklasifikasikan biaya-biaya yang terkait dengan proses produksi. Tujuan pembelajaran kali ini Anda diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian biaya. Kemudian yang kedua, Anda dapat menyebutkan biaya-biaya yang ada di perusahaan manufaktur. Kemudian tujuan yang ketiga, Anda dapat mengklasifikasikan biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan yang ada pada perusahaan manufaktur. Sebelumnya, mari kita ingat dulu pelajarannya yang lalu, yaitu apa itu perusahaan manufaktur? Ya, bagus. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah dan siap dijual sehingga akan mendapatkan keuntungan. Anak-anak, kita di masa pandemi COVID-19 ini harus selalu minum minuman yang menghangatkan, yang berasal dari herbal atau rempah. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan jamu. Pabrik jamu merupakan salah satu contoh perusahaan manufaktur. Pada proses produksi jamu pasti akan mengeluarkan berbagai hal untuk menghasilkan jamu. Jadi perusahaan pasti mengeluarkan biaya. Anak-anak, apakah itu biaya? Bagus, biaya adalah pengorbanan atau pengeluaran yang dapat diukur dengan satuan uang yang digunakan untuk memproduksi barang bertujuan agar barang tersebut memiliki manfaat lebih baik bermanfaat masa sekarang maupun yang akan datang sehingga dapat memperoleh keuntungan. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok perusahaan yaitu yang pertama, biaya produksi, kedua, biaya pemasaran, ketiga, biaya administrasi dan umum. Biaya produksi dapat dikelompokkan menjadi 1. Biaya bahan baku, 2. Biaya tenaga kerja, 3. Biaya overhead pabrik. Untuk lebih jelasnya, Bu Nurul akan bawa anak-anak ke suatu pabrik jamu. Nanti anak-anak di sana melakukan observasi dan menulis apa saja yang ditemui di sana. Baik anak-anak, kita temukan apa? Kunyit, temulawak, jahe, gula, daun pandan, orang yang memilah-milah,
orang yang menjaga mesin pengemas, orang yang membungkus jamu, mesin penggiling, ya mesin pengemas, tampah, karung, ember, plastik. Anak-anak, ayo kita ke ruang yang lain lagi. Apa yang kamu temukan di sana? Ada gudang, toko, dispenser, penjaga toko, satpam, meja dan kursi, banner dan brosur, gelas plastik, sedotan, toples. Anak, kita sudah melaksanakan observasi di pabrik jamu. Marilah kita melakukan penggolongan biaya menurut fungsi pokok perusahaan. Kunyit, temulawak, jahe, gula, daun pandan, orang yang memilah-milah, orang yang menjaga mesin pengemas, orang yang membungkus jamu, mesin penggiling, mesin pengemas, tampah, karung, ember, plastik, gudang, toko, dispenser, penjaga toko, satpam, meja dan kursi, banner dan brosur, gelas plastik, sedotan, toples. Demikian tadi anak-anak penggolongan berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa biaya menurut fungsi pokok perusahaan yang pertama adalah biaya produksi, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang siap untuk dijual, terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk menjual produk. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum, merupakan biaya-biaya lain yang tidak termasuk di biaya produksi dan biaya pemasaran serta dibutuhkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Terus selanjutnya anak-anak akan Ibu Nurul tes apakah Anda sudah mengerti apa yang sudah kita pelajari bersama, yaitu melalui evaluasi. Yang pertama, pengorbanan pengeluaran yang dapat diukur dengan satuan uang yang digunakan untuk memproduksi barang bertujuan memiliki manfaat lebih, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang, dapat memperoleh keuntungan disebut biaya. Yang kedua, orang yang menjalankan mesin produksi termasuk dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, pembuatan brosur untuk mengenalkan produk suatu perusahaan manufaktur termasuk dalam biaya pemasaran. Selanjutnya anak-anak ada tugas tidak terstruktur yang harus Anda lakukan, yaitu membuat kelompok minimal 3 orang, cari industri di daerahmu atau video tentang proses produksi, kemudian silakan untuk diobservasi biaya-biaya apa saja yang digunakan, kemudian kelompokkanlah biaya sesuai dengan fungsi pokok perusahaan. Tugas dikumpulkan paling lambat 2 minggu setelah materi ini disampaikan melalui link http://bit.ly tugas klasifikasi biaya. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Mari kita ingat pesan Ibu, yaitu gerakan 3M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan selanjutnya silakan Anda pelajari untuk materi berikutnya, yaitu cara menghitung harga pokok produksi. Anak-anak, pertemuan pada kali ini kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih dari saya,
Apabila ada salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.